secara politik pendirian Partai Persatuan Pembangunan lah, di dalamnya ada unsur PSI-nya, ada unsur PSI-nya. Nah itu hanya merupakan bagian dari sejarah saja. Tapi kalau dari sisi organisasi sudah menjaga jarak yang sama dengan seluruh kekuatan partai politik dan tidak berpolitik praktis. Kemudian ya yang kaitannya dengan dakwah ekonomi, penguatan ekonomi itu tentunya. Jadi ada 4 pilar, yaitu dakwah ekonomi, pendidikan, penguatan organisasi, lalu siasah dalam politik ya. Artinya siasah itu dalam strategi ya, dalam strategi organisasi. Kalau Mas Jogi sendiri untuk gimana Mas nilai-nilai dari perjuangan sosok Cokro Aminoto ini kalau misalnya untuk diimplementasikan dalam mengisi tantangan-tantangan? Bagi saya yang nomor satu yang dilakukan ya secara operasional adalah pemetaan. Kalau NU Muhammadiyah, kita ambil contoh itu aja ya, yang paling mudah lah, yang dikenal banyak orang. NU itu punya pemetaan. Misalnya gini, jamaahnya atau basis warganya, warganya lah, jangan basis masa nanti kayak politisi ya. Warganya ada di pedesaan umumnya. Kalau Muhammadiyah umumnya di perkotaan. Petani sama pedagang umumnya begitu. Kalau SI apa? Ya, gimana? Nah itulah yang dijadikan basis untuk sarana apa ya? Kita kalau pendampingan atau program-programnya Syarikat Islam, misalnya tadi disebut yang di Kalabahi, kita pernah ke sana juga, tapi pakai ini Google, Google Map ke sana, karena saya Kalabahi mana sih, penasaran di sana. Misalnya di sana nelayan, apa sih program-program? Tadi nggak tahu sampah tadi atau yang satunya tadi itu terkait dengan warga SI atau enggak? Tapi kalau di sana kan jelas, rata-rata mereka nelayan kok. Nelayan apa yang harus yang dibutuhkan oleh nelayan? Apa persoalan mereka? Seperti kembali ke Pak Cokro tadi kan, menyelesaikan persoalan-persoalan sosial itu. Misalnya kemudian dipetakan lagi, ternyata basis SI di misalnya di orang-orang perkebunan lah. Ada orang-orang di perkotaan yang pedagang. Tadi mungkin hasil kembali ke azimut tadi mungkin hasil dari pemetaan itu ya. Ternyata kita rata-rata pedagang kok. Kita bikin program-program yang spesialis di situ aja, fokus di situ, dikembangkan. Bahkan teman-teman kan ada program itu 1000 naga Mas misalnya. 1000 naga tidak harus menggantikan naga yang sudah ada, tapi ada celah-celah yang bisa dimasuki. Misalnya soal pajak ini, pajak kita benar nggak sih? Pemungutannya benar nggak sih, kemudian penggunaannya benar nggak sih gitu kan. Seperti ada itu salah satu teman kita kayaknya produser di sini deh. Karena kalau pajak yang tepat negara hebat. Karena tadi disebutkan kan ada tadi soal pajak. Terus selanjutnya ini mungkin bisa jadi penutup nih ya. Bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan gagasan-gagasan dari sosok Cokro Aminoto tersebut dan nilai-nilai Syarikat Islam kepada generasi muda saat ini. Generasi muda nih. Kita meng-create nih dari sisi teknologi ya, dari sisi teknologi kami punya platform tapi di teknologi Web3 Mas. Yaitu Sikudri. Ya. Sikudri itu Syarikat Islam kuda dimainkan jari. Apa itu kuda? Sikudri. Kuda itu apa? Jadi kuda itu karena ini platform Web3 ya, dia bentuknya tuh NFT. Jadi kayak kalau dulu tuh kayak Tamagotchi gitu. Jadi orang untuk memelihara kuda, dikasih makan. Kuda. Ya, kuda dikasih makan, suruh tidur, suruh bermain. Tiap dia perintahkan klik to earn, play to earn, dia dapat kripto. Nah, kriptonya disedekahkan kan begitu. Karena saya bukan anak game sih. Jadi gitu. Nah, kenapa kuda? Kenapa pilihannya adalah kuda? Jadi ada ceritanya juga nih. Ini cerita di Penela ya. Waktu
Soekarno itu, Kusno itu kos di Penele, dia punya hobi nonton sirkus. Ya, jadi Kusno itu nama mudanya Soekarno. Bung Karno itu Karno nama mudanya itu Kusno. Nah, dia suka nonton sirkus dan satu waktu dia dapat door prize, yaitu kuda. Dapat door prize-nya kuda. Iya, kuda. Kuda beneran. Beneran. Kuda beneran. Dibawalah kuda karena Cokro itu tidak punya halaman rumah. Itu kuda masuk ke ruang tamu, ngelewatin kamar Cokro, ditaruh di belakang. Iya. Dan akhirnya kuda itu menjadi bebannya Soekarno kan, Kusno kan, karena dia harus menyiapkan pakan kudanya. Lalu dia berpikir, bangsaku pribumi saat ini makan aja susah. Lah hari ini kok aku memelihara kuda, akhirnya kudanya dijual loh. Nah itulah yang hari ini kita buat. Si Kudri itu, Kudri tidak menjadi beban karena dia harus diberi makan, tapi Kudri menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan. Gitu ya, Ibu memfasilitasi. Makanya namanya si Kudri itu platform tuh, platform. Oke. Itu yang di platform dari Serikat Islam. Iya, nah, namanya si Kudri itu. Anak-anak muda gitu ya. Iya. Fasilitasi anak-anak muda. Iya, tapi masih belum ini ya, belum booming ya, karena kita tuh masih terlena dan nyaman di digital, di fase digital, belum naik ke blockchainnya, tapi masih tersendat nih. Berproses lah ya. Kita lagi cari juga developer dan segala macam, bukan hanya dia suruh makan, tidur dan main, tapi suruh sholat. Jadi kalau zuhur klik, asar klik. Ini bisa di tracing nih, kamu sholat nggak nih 5 ini, sholat nggak, bisa di tracing. Suruh baca Quran, ya suaranya direkam, kalau bacaannya benar, poinnya sekian. Suruh zikir, yang tadinya pakai tasbih tapi dia ngetuk di gadget. Subhanallah. Seru banget. Menarik ya, Mas Yogi. Mungkin sebagai penutup Mas Yogi, gimana nih memanfaatkan teknologi dan media sosial saat ini untuk anak muda? Ya, sekarang itu nggak ada yang bisa mengalahkan ini deh, nggak ada yang bisa mengalahkan media sosial ya. Mau kita mau seneng, mau enggak, mau apapun sikap kita, tapi faktanya, realitasnya itu yang jadi, dalam tanda kutip, itu yang jadi guru bagi anak-anak kita. Itu jadi mereka kan lebih banyak ini ya, lebih banyak berinteraksi dengan media sosial daripada dengan manusia pada umumnya, manusia yang real ya. Jadi termasuk tadi game tadi karena apa? Karena ya interaksinya sekarang anak-anak sekarang kan sama game, kemudian sama media sosial dan YouTube, termasuk media sosial ya. Tapi saya kira masuk ke dunia itu mau nggak mau seperti ya, itu. Tapi kalau menyambung dari gagasan-gagasan dari sosok Cokro Aminoto sendiri, seperti apa Mas Yogi untuk biar mungkin anak generasi muda ini at least nggak hanya medsos tuh hanya buat mainan atau hanya scroll semata gitu, tapi gimana nih menerapkan nilai-nilai dari Aminoto ini di teknologi dan media sosial untuk generasi muda? Karena sekarang kan gennya mungkin itu ya, kalau siapa itu yang bilang homo ludens ya, manusia yang bermain-main ya. Jadi kalau diajak mikir mungkin ya sekian persen aja yang jadi kalau secara kita ngomong idealnya begini, kita harus begini, nanti kasih begini tapi itu kan faktual nggak? Diserap sama anak-anak enggak? Anak-anak faktanya bukan hanya anak-anak ya, orang sekarang kan faktanya kurang suka yang begitu. Jadi ya bagaimana agar nilai-nilai Pak Cokro itu sampai ke sini? Ya bagaimana menemukan cara yang dengan cara yang bermain-main, ya dengan cara yang bermain-main, salah satunya itu tadi ya, walaupun mungkin perlu dipikirkan ya, dikembangkan lagi. Tapi ya dengan cara ngobrol, dengan cara pakai yang ringan-ringan gitu ya, mungkin itu akan lebih sampai. Misalnya contohnya apa? Kita self-based ya, pemerintahan sendiri. Gimana sih agar pemerintahan sendiri itu bisa disampaikan dengan cara bermain-main, cara dengan mudah. Tetapi juga tetap relevan gitu ya istilahnya gitu. Ibaratnya tetap mengusung konsep masa kini, tetapi tidak melupakan
apa ya, basicnya yang nilai-nilai yang bagus itu ya, azimutnya. Gitu dari yang sejarah gitu ya, nilai-nilai yang bagus dari sosok-sosok tokoh-tokoh sejarah ini untuk bisa diterapkan walaupun dengan konsep yang modern begitu ya istilahnya. Oke, terima kasih buat Mas Agustian, Mas Yogi juga sudah mengikuti podcast, sudah ngobrol-ngobrol di podcast hari ini. Nah pemirsa, kita sudah sampai di akhir obrolan tentang sosok Host Cokro Aminoto gitu ya, bagaimana sosoknya dan Sarekat Islam membawa perubahan besar di masanya, juga relevansinya dalam menghadapi tantangan di zaman sekarang. Kepemimpinannya yang karismatik hingga strategi perjuangannya antara politik dan juga kebudayaan tentu membuat kita mengerti tentang bahwa sejarah juga memberikan pelajaran. Tapi kitalah yang harus menafsirkan dan menerapkannya sesuai konteks yang ada saat ini. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di X-Podcast berikutnya. Kami ingin satu bangsa, satu kemampuan.